Ngamplok aja. Cair matamu. Allah Akbar. Agus. Wis ora urun jreng. Cuk, Agus. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswadul jannah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Ma'had Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Muhammad Duri Abdul Karim, beserta Dewan Asatidz yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Tulang Bawang Barat yang berbahagia, Belicat, Bagule Perawan, Perawannya Ayu, Bokongnya Lemu. Hai orang Tulang Bawang Barat yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Yakinlah hujan gerimis yang ada malam hari ini itu turun, bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Karena rasa cinta itulah kemudian yang memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini. Amin. Maka saya minta semua yang hadir, kalau datangnya karena cinta, jatuh cinta itu syaratnya harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Oke. Angsuran. Bapak Ibu yang saya muliakan,
ada satu tempat di mana tempat tersebut dikatakan oleh baginda Nabi sebagai taman surga. Maka satu ketika baginda Muhammad mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Jika engkau melintasi taman surga, singgahlah. Para sahabat kemudian penasaran, ini masih di dunia wahai Rasul. Wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang Anda maksudkan dengan taman surga? Nabi Muhammad bersabda, apa yang saya maksud dengan taman surga adalah filatul dzikri wa majalisul ilmi, majelis zikir dan majelis ilmu. Maka di mana ada zikir, di mana ada majelis ilmu, itulah taman surga dengan bidadari berkebaya merah. Kita ki. Lirik Gus. Karena aku jadi lirik. Sami nggih. Ini sengaja supaya aku milih satu ya. Ngoten sami. Kalau lihat kebaya merah aku jadi ingat TikTok itu. Pak. Siulit. Sampai juga Gus nggih. Sendirian wayu-wayu ku merongos-merongos rene. Allah. Don aku yang ngono kuwi. Aku mau batin ini ganteng di sini sak upil. Lemes. Kene ora. Iki salah kudune lepeken dhisik karo kopi ini. Ajur. Tiba wong Jogja galak. Semoga kamu berjodoh dengan dia. Amin. Amin. Jomblo permanen iku Gus. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana ada majelis ilmu yang di dalamnya digunakan untuk zikir, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah merupakan tempat favoritnya para malaikat. Maka di mana tempat itu berlangsung, Allah mengutus para malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampai done ra apa? Maka malam hari ini saya yakin Pondok Pesantren Darul Rahman insya Allah Sing dipenuhi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sana insya Allah malaikat membagi rizki. Amin. Amin. Yang di sana malaikat membagi rahmat. Amin. Yang di depan sini para jomblo kelihatan malaikat akan Amin. membawa jodoh. Amin. Dan tadi bersama yang membawa minum insya Allah malaikat Israel. Astagfirullahaladzim. Lemas galak juga. Maka saya selalu bilang, salah satu kemuliaan sebuah kampung bila di dalamnya ada majelis ilmu, apalagi pondok pesantren. Amin. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang tinggal di daerah sini, di mana ada pesantren, di situ tempat datangnya rahmatnya Allah. Allah mengutus para malaikat. Amin. Maka disampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah sampai dia pulang. Makanya kayak orang kayak saya ini, mohon maaf, 24 jam hidupnya fi sabilillah. Kenapa? Karena saya setiap hari keluar dari rumah. Makanya saya bilang, Pak Kiai, hidup saya ini apa-apa cukup, kurangnya cuma satu, telon. Nah, saya nggak pernah di rumah. Paling serem loh Gus. Ini minggu ini jadwal saya agak gila. Saya dari Jogja beberapa hari yang lalu ke Jakarta, lanjut ke Padang,
kemudian ke Solok Barat, ke Solok Selatan, dari Padang masih 4 kilo, balik ke Padang, kemudian balik ke Jakarta, ke Surabaya, balik Jakarta, Lampung 2 hari, besoknya ke Palangkaraya. Cair. Kempot. Ngamplok aja. Cair matamu. Allah Akbar. Agus. Wis ora urun jreng. Agus. Tahan. Kenapa itu tidak pernah berhenti saya lakukan? Jawabannya sederhana. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, Anda punya anak di pondok, dititipkan. Anak Anda itu menjadi tanggungan Allah selama dia berada di pondok pesantren. Makanya kenapa pondok pesantren dikatakan sebagai tempat terbaik? Titip anak di pondok fisabilillah. Makanya salah satu syarat nyantri harus apa? Watuluz zaman. Waktunya harus panjang. Makanya mbak-mbak, adik-adik, mohon maaf, mas-mas, kalau nyantri jangan sering pulang. Titik-titik pamit. Kakaknya nikah, pamit. Bapaknya sakit, pamit. Pedusir meteng, pamit. Dulu kiai saya bilang begini, nak, kamu jangan pulang ke rumah sebelum 3 tahun 10 hari. Ya saya manut. Sebelum 3 tahun 10 hari saya nggak pulang. Kenapa? Karena semua kiai punya metode dan kaifiah masing-masing. Contoh Imam Asy-Syafi'i mondok puluhan tahun. Ketika ibunya dipamiti, ibu saya mau berangkat haji lagi dari Mekah ke Madinah. Imam Abu Hurairah guru saya memerintahkan saya untuk ngaji di kota Madinah bersama Kiai Imam Malik. Ibunya bilang apa? Nak, kamu berangkat. Kalau seandainya kita tidak bisa ketemu di dunia, yakin nak, kita ketemu di surganya Allah. Amin. Makanya coba Anda lihat, anak itu kalau mau mondok, begitu mau berangkat pertama kali, yang susah anaknya, takut tinggal di pondok. Begitu anak kerasan di pondok, biasanya yang cerewet ibunya. Kenapa anaknya nggak pulang? Pulang. Ini ibunya juga datang. Yo melu dulu. Biasanya jilbabnya pink. Lebay. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Maka kemudian apa? Disyukuri ketika anak sudah mau tinggal di pesantren, Bapak Ibu. Karena apa? Saya mendefinisikan santri itu seperti ini. Santri itu kalau dalam bahasa Indonesia hurufnya dari S-A-N-T-R-I. Santri. Santri. S-nya apa Gus? Salikun ilal akhirah. Jalan untuk menuju akhirat. Amin. Makanya mohon maaf, santri itu keren. Karena mengutamakan akhirat, dunianya ditanggung oleh Allah. Kalau hari ini orang meragukan, kalau jadi santri besok jadi apa? Oh, Anda salah. Santri bisa jadi presiden, Kiai Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Mbak Nuni. Santri bisa menjadi orang kaya, Kiai Yasef. Santri bisa menjadi pendekar, Gus Maksum. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Gus Miftah. Viral. Makanya kalau ada santri cowok pulang ditanya, kamu bisa apa? Kamu salah. Santri modalnya cuma sarung. Ingat, jangan lihat sarungnya tapi lihat Dalamnya. ilmunya goblok. Allah. Kalau udah Gus. Banter salah. Nah, maka kemudian apa? Santri dari awal masuk harus ditata niatnya. Bapak Ibu, kalau kita ngomong hadis, Imam Abu Dawud menyatakan bahwa seluruh hadis Kanjeng Nabi itu porosnya ada 4 hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuan, pada niat. Kemudian yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. 2. Yang ketiga, hadis itu isinya apa? Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima apapun kecuali yang baik. Berarti apa? Hadis itu secara substansi Bapak Ibu yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan juta, itu isi pokoknya cuma 4. Yang pertama, aspek tujuan. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat, etika dalam melaksanakannya. Maka bukan santri, ketika salikun ilal akhirah, yang pertama dijaga adalah niatnya. Saya dulu pamit sama bapak ibu saya, selesai dari Bustanul Ulum Jaya Sakti, saya mau berangkat ke Jogja. Ibu saya bilang begini, nak, ibu tidak bisa kirim uang, hanya bisa kirim doa. Kamu masih mau kuliah? Masih, Bu. Walaupun ibu nggak kirim uang, nggak masalah, Bu. Tolong saya kirim Fatihah aja di sholat, Bu. Akhirnya ibu saya setiap hari, setiap sholat, kirimi saya 2 hal. 1 sholawat, 2 Fatihah. Saya bilang, ibu tolong sholawat dan Fatihah saja ya, Bu, jangan ditambah Yasin. Oh iya. Begitu saya berangkat ke Jogja, bapak saya bilang begini, ingat pesan dari bapak. Apa, Pak? Kalamun lafdun mufidun kastakin. Waktu itu saya mikir, yang lain berangkat sekolah, kuliah dikasih uang, kenapa saya dikasih syair? Kalamun lafdun mufidun kastakin. Kalau kamu bisa mengamalkan itu, kata bapak, hidup kamu nikmat. Singkat cerita, saya berangkat ke Jogja, naik bus Damri, tiket 30.000. Dari Jogja, dari Lampung ke Jogja, naik bus Damri ekonomi. Alun-alun Gus. Alun-alun Gus. Assalamualaikum Bang. Jantungan Gus. Gus. Pelan-pelan Gus. Ada yang kaget. Jantungan bahaya Gus. Giginya nggak copot. Ngopi dulu ya, Bu. Monggo. Mumpung masih panas. Karena kalau panas harus segera diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Panggah oke. Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Panggah oke. Adik-adik santri putri belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Siap. Raimu udah pupur. Nyetok Ini batin. Pikir rai kok makan karambol. Kelibis. Ajur. Mas Najum dulu lihat Bambak di depan. Bambak di depan ini sebagai bukti soke bahwa wajah glowing itu penting. Matek Gus. Makanya kalau kamu ingin mendapatkan cewek yang glowing, tolong perbaikilah rekening. Bener Gus. Betul? Karena good looking itu kalah sama good rekening. Maka ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung bumi. Ajur. Begini, ini pasti mahal aja. Kalau ibu-ibu yang tua-tua itu murah. Ya, paling udah FIFA nomor 4. Pak kertas Gus. Mbak di sini jawab, Dok, kalau besok kamu cari suami pilih mana, Dok? Pilih yang good looking apa good rekening? Good rekening. Kalau kamu bilang, oh dasar cewek matre, oh sorry mas, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ajur. Leres. Kamu harus ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ya Robi. Pengalaman Gus. Suami kiai, amin. Rambutnya gondrong pakai belangkon kacamataan. Ras. Astagfirullah. Apa sih Gus? Tapi sorry Dok, saya nggak akan nikah lagi karena saya tipe suami yang setia. Iya. Prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Amin.
Laras, Kenapa laras. saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Cilo, telu, papat, lima, enam, itu, lalu, 10, 11, 14, 15. Kurangan bujuku mudarat. Loh, bukan masalah takut istri, Pak. Saya tidak pernah takut sama istri saya, tapi saya menghargai perasaannya. Oke. Maka para suami, hargailah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Oke. Betul, Bu? Betul. Karena saya punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Laras, laras, laras. Bagi para suami, semakin banyak sajadah, semakin bagus. Betul, Bu? Maka oke. Laras. Saya sering Gus. Makanya nanti mas-masnya ketemu bapaknya bilang, Dek, kamu siap menjadi sajadahku? Gila ya Robi. Kamu di Kadang-kadang kalau sendiri jangan bikin ayam, mas, jangan disindir, tapi harus langsung saja. Jangan sihir, jangan bikin ayam. Kayak santri saya, cowok suka sama santri cewek. Kita kan kalau di pondok saya, Pak, karena mahasiswa, itu kalau siang boleh pegang HP, kalau malam dirazia. Lah kalau dikumpul di dalam itu kadang-kadang saya baca ceknya mereka yang belum dihapus. Santri cowok, WA sama santri cewek, Dek, mau nggak kamu jadi makmum? Saya jawab, sorry mas, aku sudah sholat. Aduh. Kasihan amat. Jeru. Ada lagi satu santri dia yang namanya Wahyu. Setiap kali ketemu sama cewek ditembak, selalu ditolak sama ceweknya. Terakhir cewek ditembak juga ditolak sama ceweknya. Akhirnya saya bilang, Mbak, kenapa kamu ditembak sama Wahyu tidak diterima? Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menerima Wahyu. Emang kenapa? Karena kalau saya terima nanti dikira saya nabi. Wahyu bro, Wahyu. Oke. Asas manfaat. Bapak saya bilang, Bapak ibumu tidak bisa ngasih kami uang, nak. Tapi kamu ingat, begitu kamu masuk pesantren, kalamun lafdun mufidun kastaqim. Kalam-kalammu harus mufid, harus berfaedah. Dimanapun kamu tinggal, kalau kalammu, perbuatanmu, akhlakmu bermanfaat, kamu akan dapat jalan. Maka begitu saya masuk ke Jogja, idza sadaqal azmu wa du'as sayyid. Kalau niatnya baik pasti ketemu jalannya. Bahkan kalau saya bilang apa? Idza sadaqal azmu wa du'as subul. Tidak hanya jalan, tapi banyak jalan. Makanya kenapa? Sabil itu dalam bahasa lainnya namanya torik. Torik itu artinya jalan. Makanya kalau Anda haji atau umroh, saya doakan Bapak Ibu tulang buang barat, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh Gus? Aku ini piye? Ngomong rampung cangkemmu samin. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Dua kalimat dalam bahasa Arab yang paling viral ketika haji itu apa, Pak? Satu haji, dua torik. Kalau ada kerumunan, torik ya haj, torik ya haj. Maka hebatnya apa? Kalau sabil itu jamaknya subul, kalau torik jamaknya Bapak izin kita. Kalau sabil jamaknya subul, kalau torik jamaknya turut. Turut. Torik itu jalan, turut itu biro-biro. Jalan. Wah, repot. Kenapa dikatakan turut? Karena satu jalan bayi, loro jalan, uluh matam. Allah. Acur. Lemas. Lu kan ya? Mati bapak lagi Gus. Tenan. Oke banget. Acur. Saya waktu itu mikir, Pak, apa yang dimaksud dengan kalamun labdun mufidun kastaqim? Nah, kamu tuh hidup kamu harus mufid dan kastaqim. Lakukan secara istiqomah. Kenapa? Karena al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Akhirnya betul. Saya berangkat ke Jogja tidak modal apa-apa, sudah lihat saya kuliah. Bagaimana biayanya Gus? Dipikir nanti. Akhirnya begitu masuk Jogja, bener saya nggak punya uang, nggak bisa ngekos, nggak bisa kontrak. Ya sudah, tinggal di masjid.
Bagaimana untuk mencukupi hidup saya di Jogja? Saya narik becak. Jadi adik-adik coba Anda lihat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Benar. Saya narik becak 5 bulan Bu. Dan saya belajar sabar dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar di dunia. Nunggu penumpang rata kau becak itu Pak Dewi. Ini tukang becak. Satu ketika pernah becak saya ditabrak mobil hancur. Saya tidak marah. Enggak minta ganti rugi. Saya hanya nyanyi lagu India. Matane. Lagu India itu kan gampang, yang penting belakangnya tumpah iwae rombong nganu Enak rasane. Selalu ada Nabi Muhammad. Ini siap selawatan di sini ya. Berjuang. Menang makan cantum. Sama ini loh. Oh, sorry ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Tambah ingatan. Gue dulu. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mampu Apal Gus. Akhir rumah viral. ini apa ini? Kamu tahu nggak apa bedanya jahe sama kamu? Jahe mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Ya kapan lenggai? Kalau kamu suka sama banyak, kalau kamu pengen milih di antara sekian banyak, kamu istiqorohi, kira-kira kamu pilih yang mana? Wih jomblo kuwi. Tapi ingat sebelum kamu istiqoroh yakinkan mereka mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istiqoroh gak ada yang mau. Lemes. Cemen. Akhirnya nangis bikin quote-nya Gus Miftah. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kamu bilang sama mbaknya, Dek, non mati ketemu mbak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Jeru. Ini pakai saya seorang nawa. Oh Jawa Tinggi. Apa? Lampung saya lagu ini. Kampuang loh. Ini sama bahasa Lampung mau kampuang. Gampang. Artinya apa nih? Kampung itu artinya apa? Apa nih kampung? Asu loh. Wah, ini mau asu. Lemes. Dok, kalau aku cinta kamu bahasa Lampungnya apa nih? Kampoko jamu nikel. Aku cinta kamu bahasa Lampungnya apa? Nyaho. Apa? Kampoko jamu nikel. Sama-sama. Saya itu pakai baju putih. Kok yang dalam kan di abang atau malah lagu? Beh. Oke. Gua balik siji. Viral. Gus Miftah ini serah viral apa? Ngaji karo lonte viral. Tidak bisa masuk Islam viral. Selama ning gereja Viral. Nah, gue piye caranya ben viral prestasi gue tak kandani. Harus subuh ya. Wah, gedang Gus. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
asil habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah bareng-bareng salatullah salamullah Kerja Gus. Bayarannya kurang nih. Bayarannya dipotong gue. Bayarannya kurang Gus. Bayarannya kurang gue. Nada di mana-mana yang suka berdiri itu cewek. Kenapa kamu cowok juga suka berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri, Bu? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Bener. Hei, Adra, kami. Dulu saya ngelamar mbak-mbaknya takoni kalau bapak. Kamu berani lamar anak saya, pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadron Airlines. Saudara